Nah dulu ya gitu, tiba-tiba Hindu ini punya keturunan namanya Garung. Wangsa Sanjaya punya keturunan namanya Garung. Itu pindah Buddha. Dan Garung ini sakti orangnya. Sampai dikenal dengan sebutan Semaratungga. Gawalake ora umum wong iki. Sampai sing Hindu diuber seperti kepruki minggat kabeh bubar, tidak ada yang berani. Sampai calon raja Hindu namanya Panukuh minggat ke India belajar ilmu arsitektur. Pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Begitu menang perang orang Buddha mau bikin candi, nggak bisa karena nggak bisa punya arsitek. Akhirnya nyuruh orang Hindu tadi itu. Sehingga si Panukuh disuruh bangun candi atau Gunadarma, maka dibangunlah candi candi Buddha, tapi arsiteknya orang Hindu. Maka kemudian di Jawa ada candi Buddha, modelnya Hindu, namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Mboro Budur. Tiba-tiba anak Garung atau Semaratungga yang namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh. Bayangkan orang anti Hindu, tiba-tiba anaknya jatuh cinta sama orang Hindu. Ya mau nggak mau, namanya anak sudah jatuh cinta dan nggak punya pilihan lain semata wayang, ya dinikahkan. Maka terjadilah pernikahan Hindu Buddha. Dan kemudian Panukuh menjadi pewaris kerajaan Buddha, bergelar Rakai Pikatan. Makanya kalau ribut gak usah serius-serius, biasa aja. Karena khawatir anak kita jatuh cinta. Akhirnya rukun setelah itu. Yang Hindu dari Jogja, Resi Kumbayoni dibangunkan candi Prambanan, diawasi oleh anak pikatan namanya Lokapala, lahir candi Prambanan, sehingga rukun sudah. Ini embrio Siwa Buddha itu ya di sini nih. Makanya orang sing gumun, Siwa Buddha kok iso rukun? Loh, makanya di Indonesia itu rukun biasa. Berbeda-beda bisa rukun. Balaputra Dewa pulang ke Palembang membesarkan Sriwijaya, rukun tanpa konflik agama. Sindok pindah ke kawasan timur, membangun Jawa Timur, membangun Doho, Kadiri, sampai jadi Singosari sudah tidak ribut agama. Bahkan Majapahit sudah bikin sebuah kerukunan bersama dalam setiap perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Loh, makanya kemudian fenomena saling jaga antar agama itu ada di Nusantara, sehingga ketika Islam datang ketemu lakum dinukum waliyadin dengan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya santri ketika jaga gereja jangan diolok-olok, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini yang harus kita pahami. Makanya kita ini ketemu jadi Islam itu tekoh nemu. Tapi di sini memang bermasalah, mau orang hebat semua, Magelang itu. Cuman ada satu yang tidak bisa, yang sering tidak bisa dilakukan. Apa? Orang Hindu itu kan matinya mokso. Nah, mati mokso itu berat karena harus ada upawasa, ada upanisad, ada kabumian. Upanisad itu menghilangkan jati diri, berjadi wali kota, pindah tempat jadi bakul dawet. Nah, itu upanisad. Agar ego dunianya nggak ada. Setelah itu kabumian. Kabumian itu menjalankan dharma hidup seperti bumi. Nah, yang ketiga upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil terus lap mokso. Nah, itu banyak yang gagal. Ketika mau mokso lap gitu, inget istrinya, inget macet. Nah, itu terjadi jenglot atau Bathara Karang. Yang tidak punya ilmu Pancasona atau ilmu ilmu karang, maka kemudian mokso nggak bisa mokso, jadi jenglot biasa. Tapi kalau yang punya ilmu nggak bisa mati, jadi Bathara Karang itu. Nah itu banyak yang gagal. Maka kemudian daripada gagal seperti itu, mengambil ajaran Kali itu dari Durga dari Siwa, tidak nahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Lahirlah ajaran Bhairawa Tantra Pancamakara, di mana ibadahnya adalah mengumbar hawa nafsu syahwat, bawahnya puser, dipenuhi dengan hubungan seks bebas, perutnya dipenuhi dengan makan sepuasnya, pakai tumpeng, pakai apa, kemudian kepalanya ditahan dengan menggunakan arak,
nanti sukmanya tenang terus pergi ngerogo sukmo. Sebelum ngerogo sukmo makan manusia, upacaranya namanya mamsa. Semenjak itu di Magelang muncul ilmu baru, merupakan dari ajaran Kali, di mana cukup ngerogo sukmo bukan mukso. Sukmone lu ngojak nyolong jenengi ngepet, sukmone lu ngojak nyenengi wong wedok jenengane pehlet, jak bunuh orang namanya santet. Jadi kalau berbicara santet, pelet, ngepet itu asli dari daerah sini awalnya. Nah, kekuatan ini harus ditembus. Karena ini menghabisi beberapa ulama yang datang. Karena apa? Ajaran ini mampu membangkitkan jin terkuat yang ada di perut bumi. Beberapa kali, jadi bentuknya itu kayak gupolo loh. Siunge isor ngene dawa petenge jemblok itu kayak gupolo gitu. Nah, bentuk seperti itu mirip sekali dengan yang diceritakan dalam tafsir Munirnya Imam Nawawi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Man itu lil akil. Dalam tafsir Munir dijelaskan man itu adalah banul jan, makhluk sebelum manusia yang ketika manusia dibikin dimblesno ke dalam bumi, masuk di lahar-lahar. Itu bentuknya adalah jemblok, suka makan darah, suka menumpahkan darah, suka makan manusia. Itu bentuknya kayak gupolo itu. Nah, makhluk itu ditarik oleh orang Jawa yang tadi jadi perewangan. Ini loh. Makanya butuh orang yang mengerti betul persoalan iblis. Makanya kita ini tidak pernah boleh lupa bahwa di samping kiri kanan kita ini ada urusan dengan dunia lain. Makanya dalam setiap gerak disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kadang lupa. Makanya ada yang bertanya, seorang ahli pengetahuan modern, masa wali datang tugasnya cuma numbali, kok kayak mistik gitu. Memang urusan manusia pertama di dunia ini urusannya dengan iblis. Sebab iblis itu nggak mau mati. Fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun, tunda mati saya sampai hari kiamat, kata iblis. Iya katanya. Terus arep ngopo? Gudo menungso. Oh ya wis. Makanya yang pertama kali dilakukan dalam setiap gerak umat Islam, itu yang pertama dipikirkan adalah makhluk di luar manusia. Makanya ono tumpengan pinggir kawinan, ono sing geleh kembang, ono itu sebenarnya adalah nalar dasar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini yang kadang ditanya, masa sih Islam pertama datang sing teko nang tukang numbali lho. Lah kalau bukan itu apa? Karena di Indonesia waktu itu yang seperti itu kuatnya luar biasa. Siapapun nggak bisa nembus. Maka ketika ulama-ulama datang bermasalah dengan kelompok ini, maka yang dibutuhkan secara fungsional adalah yang seperti ini. Baru kemudian yang disebut wali. Dan ketika wali disampaikan ilmu pengetahuan modern, orang-orang yang biasa berbicara tentang sosiologi agama itu mencemooh. Wali apa wali itu? Nggak ada itu rumusnya. Penyebar Islam itu ya tukang dakwah. Loh iya, disama tapi di sini disebut wali. Udah ada, makamnya fiktif, wali tidak ada. Itu kan usum sekarang. Ngetren itu. Nggak ada itu, ilmu pengetahuan nggak ada. Loh ini orang ini ngomong apa? Satu-satunya penyebar Islam di dunia yang namanya wali hanya di Nusantara. Yang ke Afrika disebut syaikhun biasa. Yang ke Eropa Tariq bin Ziyad bahkan panglima perang. Yang lain disebut ulama biasa. Tapi kenapa yang disebut di Nusantara ini disebut wali? Karena yang memegang agama di tanah Jawa sebelum Islam adalah Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi yang sudah tidak ngomongin dunia, khusus ngomong agama. Raja itu kasta kesatria, nggak boleh ngomong agama karena dia ngurus dunia.